Kabupaten Wonosobo untuk belajar. Dari jauh kami Mbak, ada beberapa teman-teman saya ini karena di wilayah Sulawesi Tengah salah satu wilayah yang mendapat dukungan dari BPDLH tentang kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak pada perubahan iklim. Nah, satu di antaranya adalah kegiatan yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengembangan kegiatan ProKlim. Di sini saya ditemani oleh salah seorang yang mengurus tentang sampah dengan TPS 3R-nya, yakni di daerah POMBW. Kemudian Pak juga ini dari Petobo, hal yang sama, dia fokusnya pada sampah. Kemudian Ibu ini dari daerah Kota Palu, sebenarnya dia ingin belajar yang seperti itu, yang lebih banyak karena daerahnya sempit dan bagaimana bisa memanfaatkan. Kemudian ada satu Bu, kepala desa saya, tapi mohon maaf jangan takut, jangan, karena dia itu kepala desa setan. Nah, nama desanya kalau kita bahasakan Indonesia setan, itu nama desanya. Tapi itu adalah historis, kemudian sejarah-sejarah yang dulu sehingga desa itu diberi nama sesuai dengan nama daerahnya. Dan ketika kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata maksudnya sama dengan setan. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan membuat kita takut. Tidak, orangnya bagus. Nah, maksud kedatangan kami di sini sesungguhnya kami ingin belajar atau mencari tahu bentuk-bentuk kegiatan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu atau kelompok ProKlim yang ada di sini hingga mencapai pada level lestari. Nah, satu dari rombongan kami yang berharap bahwa pengembangan kedepannya sudah akan masuk ke lestari adalah yang dibina oleh Ibu Mardiati ini, karena sekarang sudah posisi utama sehingga butuh beberapa lagi kegiatan yang bisa mengangkat levelnya ke lestari. Nah, kebetulan kami juga sebagai pendamping mereka bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup berkomunikasi dengan Pak Kun tolong bantu kami, bawa kami ke tempat-tempat yang kira-kira kami bisa jadikan tempat pembelajaran agar ProKlim di daerah kami juga bisa mencapai pada level lestari. Nah, itu tujuan pokok kami. Tetapi lebih dari itu saya kira kita akan bersilaturahim karena kita sama-sama ini adalah umat yang diciptakan sebagai khalifah sekaligus kita satu bangsa dan satu tanah air namanya bangsa Indonesia, untuk kita sama-sama membangun negara kita ini agar terhindar dari keterpurukan akibat perubahan iklim. Antropinya sudah didapat semua, sudah aman itu. Nanti naik level lagi setelah lestari apa Pak Kun ini ya. Oh, mandiri, nah ini mandiri. Bapak Ibu sebelumnya boleh pantun, ini biar gak lemes, boleh ya. Ini bilang apa Bapak? Capek. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan Ibu, nama saya Ida Indriawati. Saya selaku sekretaris desa sekaligus penggeraknya emak-emak di sini. Entah ProKlim, entah kelompok wanita tani. Nah ini di samping kanan saya ini ada yang pakai baju putih, ini Ibu Umi Kotijah, ini selaku ketua kelompok wanita tani, dan Bu Pur juga dari kelompok wanita tani. Memang di desa Blederan ini semua penggeraknya mayoritas di ibu-ibu. Bapak-bapaknya nanti keluar ketika kita membutuhkan
support tenaga, misal bikin ngaduk tanah itu keluar. Tapi kalau untuk yang harian menunggu tanaman, jualan, kemudian promosi lah, ini di emak-emak itu lebih telaten. Bapak Ibu, itu sekilas perkenalan dari kami. Ini Bapak Ibu, ini yang prinsip yang selalu kami bawa, yang selalu kami pedomani, bahwa proklim itu bukan lomba, tapi apresiasi atau penghargaan terhadap lokasi yang sudah mampu menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secetak tebal bukan lomba ini, kan setelah lomba itu biasanya bubar itu. Kalau di Wonosobo berbeda mungkin di Sulawesi Tengah ya Bu ya, setelah lomba jurinya kondur atau pulang masih berlanjut ya, alhamdulillah. Kalau di sini mayoritas hampir di atas 50% ketika lomba Bapak Ibu, kalau pas Agustus lingkungannya tuh bersih sampai warna-warni, meriah sekali. Tapi setelah lomba jurinya pulang tuh kembali ke semula. Setelah bulan Agustus lingkungan itu kembali ke semula. Akhirnya kayak gini terus apa nggak capek gitu ya. Jadi kalau seperti itu nanti mesti anggaran dana kita ketika mau lomba pasti Pak Kades berapa nih anggarannya untuk lomba gitu kan pasti. Tapi setelah lomba menang atau tidak terus bubar lagi. Nah, makanya ibu-ibu ini KWP merubah mindset itu Bapak Ibu. Setiap hari harus lomba. Setiap hari maksudnya lomba itu untuk diri kita sendiri, melihat lingkungan yang bersih, hijau, bahkan harus bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Tuh, jadi harus bisa menghasilkan si cuan atau uang. Karena ibu-ibu ini kalau ada uangnya semangat itu. Kalau suruh sosial terus, kemudian suruh menanam, nggak ada hasilnya tuh males. Bertahan paling setengah tahun, 1 tahun. Kami bertahan dari 2014 ngurusi tanaman yang hijau kayak gini itu sudah 10 tahun. Jadi sebelum adanya proklim kami itu sudah berkegiatan. Baru 2018 kita diajak proklim. Awalnya memang kita tidak tahu apa sih proklim itu, kegiatannya apa. Kita sama sekali nggak tahu. Yang penting lingkungan kita seperti ini, monggo kalau mau diajukan proklim. Alhamdulillah tim verifikasi waktu itu 2018 masih lokasinya belum banyak Ibu. Jadi tim verifikasi kesini malah memberikan masukan-masukan kepada kami. Itu yang menjadi perbedaan antara proklim dengan yang lain. Jadi timnya itu kalau disambut meriah malah pulang Bapak Ibu. Jadi kebanyakan seremoni beliau pulang. Kalau pas 2018 tidak, malah tidak ada banner selamat datang, kita sampai lupa tidak menyambut. Tapi alhamdulillah malah justru yang didapat banyak sekali. Kami bisa belajar dengan tim verifikasi apa sih makna proklim. Tim verifikasi juga bisa saling mempromosikan Desa Mleda nanti dibawa ke nasional kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya proklim ini kami jadi banyak belajar Bapak Ibu. Oke, jadi selain itu juga nanti bisa dampak proklim atau manfaat proklim bisa menghasilkan uang. Gimana caranya nanti kita sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini gambaran umum saja Bapak Ibu. Di Desa Mleda ini terletak di Kabupaten Wonosobo, luasnya hanya 107 hektar. Ada 2 dusun, 18 RT. Kalau di sana berapa RT Pak Kades? Di desa Bapak? Ada 16 RT. 16 RT. Berarti hampir sama. Mungkin luasnya. Nah, di Sulawesi masih luas berhektar-hektar ya Bu. Ini kita hanya 107 hektar. Pintu masuk itu sampai ini tinggal berapa langkah sudah habis. Sudah berbatasan dengan desa lain. Saya 15.000 hektar. Nah, kalau di sini 15.000 hektar bisa ditangkap ibu-ibu. Terus belajar, nah, tapi karena pegunungan di sini mungkin di tempat Bapak mungkin dekat pantai ya Bu, pantai. Kalau di sini pegunungan, ya kultur penduduknya seperti ini Bapak Ibu, rumahnya berdempetan karena biar hangat. Makanya jumlah penduduknya banyak di sini. Ada 3.000 lebih jiwa yang menghuni di 107 hektar 18 RT. Jadi tadi kanan kiri sampai sudah tidak ada pekarangan ya Bu ya, karena memang mayoritas pegunungan seperti itu.
Ini lokasinya ya seperti ini Bu. Kita berada di sini ya, di lahan ini kanan kirinya sudah padat sekali dengan penduduk. Apalagi cuaca dingin. Nah, di Wonosobo terkenal minusnya. Nah, ini bulan Juli, Agustus. Kalau di Dieng sudah minus, nanti keluar embun es kayak salju. Itu. Jadi kalau nanti penelitian Bapak Ibu boleh ke Dieng. Kenapa sih? Terus ada tanaman khasnya Wonosobo, khas Dieng yang hidup hanya di Dieng. Itu karika, sama yang di luar negeri. Karika itu pepaya tapi yang kecil Bu, buat manisan. Nanti sepanjang jalan kok ada manisan karika kayak gitu, itu khas Wonosobo. Itu kemudian ini, nah 2018 kami menerima trofi Proklim Utama. Dan tahun 2022 kami menerima trofi Proklim Lestari. Semua adalah berkat kerja keras ibu-ibu, alhamdulillah dua-duanya bisa tercapai. Ini bahasanya juga campur Jawa ya Pak. Mau Indonesia kok medok banget. Medok Jawa nih gitu. Campur-campur gak apa-apa ya Bapak Ibu, tambah nanti kalau ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Nah, ini kegiatan adaptasi perubahan iklim. Nah, saya yakin di Sulawesi Tengah sudah banyak Bapak Ibu yang mengembangkan. Sebenarnya kegiatan program itu sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Misal bikin penampung air, kemudian kalau ada air yang lebih dari rumah tangga dibuatkan kolam, kemudian bikin resapan, mungkin sekarang namanya bupori, sumur resapan. Kalau dulu mungkin kalau di sini namanya jeglungan. Jeglungan itu tanah yang digali buat nanti resapan, terus ada yang dikasih daun-daun seresah dimasukkan itu. Sebenarnya tidak harus ini guys, sesuai nama-nama yang ada di Proklim, tapi kita bisa menyesuaikan di lokasi masing-masing namanya apa, seperti itu. Kemudian ada sepal, ada yang pengelolaan sumber mata air dan lain-lain, masih banyak lagi ya, sesuai yang di Excel. Kalau yang utama sudah paham isi Excel adaptasi. Terus untuk yang mitigasi pengelolaan sampah, tadi ada yang sudah punya TPS 3R ya Bapak. Kalau di Blederan malah belum, tapi lebih ke bank sampah. Terus kemudian ke pengelolaan pupuk organik yang di samping Bapak Ibu. Ini ada pupuk organik yang digunakan Ibu-ibu untuk ini nyiram, biar tanahnya biar tanamannya subur cepat panen. Gitu. Dan ini inovasi-inovasi ibu-ibu. Terus kader kesehatan pasti di sana ada gitu. Tinggal nanti disesuaikan lokasinya, dipoles Bapak Ibu. Biasanya yang pas ada verifikasi, kita sebenarnya tidak paham pas di Excelnya. Ternyata di sini tambah dikasih, oh ini tuh sebenarnya masuk di sini. Ini masih ada. Makanya tim verifikasi yang di Proklim ini biasanya memberikan tambahan ilmu kepada kita, terutama Pak Kundanto. Oh ini tuh harusnya kayak ini tuh, masuknya di sini, masuknya di sini. Makanya buku profil lestarinya kita yang koreksi pertama Pak Kundanto, karena beliau sudah paham area Blederan, jadi ini harus dimasukkan, ini perlu ditambahkan apa kayak gitu. Waktu 2022 memang baru pertama nyusun buku profil. Sebelumnya belum deh Pak Kun ya. Jadi alhamdulillah Pak Kun tuh sudah bestie Pak dengan Blederan. Nah ini makanya beliau tuh sampai tidak istirahat, dibawa ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Papua, mana-mana. Bahkan yang dekat-dekat malah hanya di ini lewat WA. Pak ini gimana ini ya gitu. Kita masih bisa komunikasi dengan WA. Terus ini Bu, kalau di Blederan sini, di antara program Proklim yang ada di Excel, adaptasi dan mitigasi, yang paling menonjol menurut kami sesuai potensinya kami adalah di sini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya sayuran. Kegiatan yang lain ikut. Memang ibu-ibunya baru senangnya di sini, tapi membuang sampah sudah mulai merubah kebiasaannya, mengelola air dan lain-lain itu ikut di belakang. Tapi ini yang menjadi potensi atau keunggulan Desa Blederan, karena memang mayoritas di Desa Blederan ini adalah
sawah. Ini Mbak ini biasanya ke sawah Bu, tapi kalau sore sama Bu Pur rawat ini. Ini kelompoknya ada 30 orang yang aktif untuk mengelola tanaman satu dusun 6 RT. Gitu. Ini penggeraknya kami cantumkan di kelompok wanita tani. Monggo kalau yang kelompok proklim, kelompok apapun bank sampah, boleh nanti mana ya kelompok yang memang ditonjolkan di proklim itu. Bahkan malah kami kelompok proklimnya itu ngikut di kelompok wanita tani, karena kelompok ini berdiri baru ada proklim. Akhirnya kita ajukan yang kelompok wanita tani. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kenapa di Desa Mbedurang dikembangkan tanaman sayur? Yang pertama, kami membuka profil desa di tahun 2014. Ternyata masyarakat kami dari 855 kepala keluarga, 70%-nya tidak memiliki lahan sawah, lahan tegal, lahan kebun tidak punya. Mereka hanya statusnya penggarap buruh tani. Yang dimiliki hanya latar itu pekarangan depan rumah. Hanya berapa meter kayak gitu. Padahal mereka bisa tani tapi tidak punya lahan. Akhirnya kita ini Bapak Ibu, yang nomor 3 ini, ketika kita survei satu desa, survei belanja rumah tangga, rata-rata satu rumah 3.000 untuk membeli sayur kangkung, bayam yang hijau, selada, kemudian daun bawang, itu 3.000. Ketika dikalikan 855 kepala keluarga 1 tahun, hampir 1 M, ternyata hanya 3.000 saja yang dikeluarkan ibu-ibu kami. Ternyata ketika dianalisis 1 M keluar dari desa waktu 2014, karena mereka membeli sayur harus nunggu tukang sayur lewat ke warung, belum menanam memang 2014 kayak itu. Akhirnya uang 1 M katanya petani kok malah keluar nih dari dusun, dari desa. Ayo kita rubah, harusnya di sini menjadi sentra sayuran untuk mencukupi minimal 1 desa dulu, baru nanti keluar ke desa. Itu baru 3.000 hanya yang hijauan, kecuali yang cabai, bawang, brambang kayak gitu, cabai merah, bawang merah, bawang putih, itu kecuali itu Pak. Baru yang bayam 1 ikat 1.500, kangkung 1 ikat 1.500. Tidak terasa memang ketika ke warung membeli daun bawang, daun loncang atau daun bawang 1.000. Jadi nggak kerasa, seledri harus 1.000. Kalau dikalikan ternyata hampir 1 M dalam 1 tahun. Besar sekali pengeluaran kita di sayuran. Padahal tadi ibu-ibu tani, bapak ibunya tani, iso nandur. Ya, udahlah kita kembangkan ke sayuran dulu. Itu karena punya latar belakang seperti ini. Dan nomor 2, ketika kita mengembangkan sayuran, otomatis sayuran yang kita kembangkan otomatis ini apa ya? Organik. Karena sudah memakai pupuk organik, kemudian medianya juga organik. Kemudian kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti ini Bapak Ibu, karena di Jawa masih guyub rukun. Jadi kalau pas ada siaran monggo itu silahkan ibu-ibu kerja bakti gitu, dan ngumpul kerja bakti, bikin pupuknya, merawat, itu mereka ibu-ibunya. Alhamdulillah kami selama 10 tahun memang disupport penuh oleh warga. Jadi tanpa mereka sepertinya setelah proklim mungkin akan oleng gitu. Kami sudah melewati beberapa hambatan. Covid 1,5 tahun kami tidak ada pendapatan masuk ke desa. Setelah Covid, pokoknya harga sayuran yang setelah Covid ini naik turun terus. Banyak sekali kendala. Alhamdulillah kami masih berdiri kokoh. Berkat kekuatan si emak-emak ini. Emak-emak yang luar biasa, yang pantang menyerah, yang tidak punya rasa iri dengan orang lain itu. Karena mereka sudah legowo sekali untuk merawat, kerja bakti itu tanpa dikasih imbalan. Mereka sudah giat, memang mayoritas kebiasaan orang pegunungan seperti ini. Nah ini Bu, Bapak Ibu, ketika kita sudah menanam bisa menghemat pengeluaran rumah tangga, kita harus bisa menghasilkan
duit atau cuan. Karena kalau emak-emak tidak bisa menghasilkan uang, nanti kurang semangat. Nah ini Bapak Ibu, pemasaran kita seperti ini, petik, kemudian ada yang sudah mengambil. Karena memang di sini 10 tahun sudah terkenal untuk sentra sayuran, jadi diambil nih. Tinggal kita panen, tinggal calling. Bapak, kita sudah panen, diambil sayurannya, dapat uang. Yang nomor ini, yang ada mobilnya ini, Bapak Ibu, ini larisnya di bulan Juli, Agustus, September, 4 bulan. Ini mayoritas di Kabupaten Wonosobo melaksanakan lomba lingkungan. Kami orang kota, dekat dengan kota kan malas untuk menanam, Bapak Ibu, mau cari tanah susah. Akhirnya mereka kalau mau menghias lingkungan, beli tanamannya dari desa Bledera. Jadi yang sana lomba, yang dapat uangnya adalah desa Bledera. Cocok kan? Namanya cocok ya? Cocok ya. Jadi bulannya itu Juni, Juli, Agustus, September mayoritas. Tapi alhamdulillah kemarin seminggu yang lalu ada desa atau kelurahan dekat kota itu melaksanakan lomba. 2 hari Bapak Ibu membawa uang 1.600.000. Ya ini tinggal tanaman sisa-sisa dibawa mobil pickup 2. Karena kita udah dimini-mini. Ya kita jual Bu. Ada cabai yang ini ditanam mahasiswanya Pak Kundarto, di situ udah habis Pak Kun. Kemudian tanaman kangkung, selada juga sudah panen 2 kali. Pak Kun kesini membawa mahasiswa 760. Kebetulan memang ada program kita suruh menanam. 1 mahasiswa 1 Bu. Nah ini alhamdulillah ibu-ibu sudah menikmati panen bahkan menjual nasi polybag. Jadi Pak Kun nanti kalau dihitung tidak genap 700 memang sudah keluar sudah dapat uang gitu. Terus kemudian yang ini Bapak Ibu, selada ini yang lalapan ini, kalau mungkin di Sulawesi ada ya Bu. Nah di sini alhamdulillah mulai bulan Oktober kita ramai pesanan karena musim MBG Pak. Nah, tidak terasa, tidak apa ya? Kalau di Jawa ujuk-ujuk orang nyongko tuh Bapak Kun ya. Tiba-tiba ada program MBG butuh seladanya. Kok kita bisa kolaborasi, Pak? Bahkan ibu-ibu sebenarnya ditarget 1 hari 20 kilo, 30 kilo, 1 kilonya di angka 10 sampai 15 ribu. 10 kilo mau 100.000. Padahal selada itu 30 hari panen Pak. Perawatannya juga gampang daripada cabai. Tinggal tanam, perawatan, pupuk, ya 1 bulan panen, cabut, dapat uang, nanam lagi kayak gitu. Nanti Bapak Ibu kita ajak ke lahan untuk belajar menanam gitu. Kita tahu nanti bisa sedikit bisa dibawa ke Sulawesi Tengah itu. Itu ya, jadi memang ketika ada program itu alhamdulillah kita itu bisa cementel sedikit untuk kalau ibu-ibu karena kami yang bagian promosi tidak seperti itu Bapak Ibu. Nanti ibu-ibu kami bensinnya habis, tenaganya habis, mentalnya ini kan habis itu. Jadi kita harus benar-benar cari gimana caranya ibu-ibu kasih dolanan tapi yang bisa menghasilkan, dolanan berduit. Okay? Nah ini lahan pekarangan yang ditanam, pemasaran sayurnya baik dari area Wonosobo maupun keluar Wonosobo. Ini grafik-grafik kami memang saya memang ibu-ibu yang menjual saya terima data. Jadi karena data itu proses Pak Kun penting. Nanti kalau ada mahasiswa penelitian ditanya grafiknya mana per tahunnya, kalau mengingat Bu pasti lupa. Makanya setiap tahun saya update. Ini baru karena Pak Kun kemarin kok nggak diupdate ya, saya update Pak. Semalam saya update sampai tahun 2025. Memang naik turun Bapak Ibu yang namanya kegiatan masyarakat. Kalau yang paling turun di tahun 2021 karena ada COVID. Nah, jadi pengingat kita, ini grafik ini punya cerita kita. Gitu. Terus penjualan sayurnya, warga yang sudah budidaya jumlahnya ada berapa kepala keluarga, sampai bisa menghemat berapa, kemudian penjualannya itu sudah kami cantumkan. Kemana saja itu sudah kami ketika 1 tahun memang kami update datanya Bu.
Jadi sewaktu-waktu ada lomba atau mungkin mau apa itu tinggal kita sodorkan saja. Kalau mau ada perusahaan masuk ya kita tinggal sodorkan saja kekurangan di desa Medran. Nah, selain itu Bapak Ibu tadi kita menanam dapat sayuran dibeli, ternyata dari 2018 di desa Medran ini menjadi rujukan belajar dari berbagai wilayah. Bahkan ini dari luar negeri Bapak Ibu belajar mahasiswa ke sini. Ibu-ibu nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Enten nggih mboten akhirnya ya yes. No, makanya ini mau kolaborasi dengan perguruan tinggi yang dekat dengan sini yang sastra Inggris akan kita ajak kolaborasi untuk ngajari Ibu minimal ketika ada tamu asing itu bisa menyapa. Itu nih pokoknya medoknya aja kita mulai. Saya juga memang tidak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa ngapa. Jadi ketika nanti kita ada tamu itu sudah siap. Ini banyak sekali nih mahasiswanya Pak Kun. Karena di desa Medran ini tadi jalan raya itu 24 jam dilewati wisatawan atau turis. Orang yang datang ke Wonosobo tujuannya mau ke Dieng lewat desa Medran. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu yang ditampilkan, ya rugi. Tiap hari melihat gitu, ya nggak kebagian, rugi Pak Kades ya. Jadi rugi sekali. Akhirnya, yuk orang yang mau ke Dieng ambil ke Medran. Gitu. Biasanya di sini tempat peningkatan kapasitasnya. Orang biasanya Bapak Ibu kalau misalnya kelompok PKK, kelompok KWT itu kan orang biasanya ayo mau wisatawan ke Dieng ke alam. Tapi ada muatannya belajar. Nah, tangkaplah di desa Medran ini. Karena sepanjang jalan ini yang baru pengembangan edukasi yang di desa Medran. Yang lain lebih ke alam, punya telaga, punya air terjun. Pak, desa Medran tidak ada. Desa Medran tidak ada alam yang seperti yang di atas sana. Telaga, air terjun, kemudian apa ya? Pokoknya alam-alam. Ya, makanya kita kembangkan yang wisata edukasi. Ternyata lebih laris Bapak Ibu dari 2018. Alhamdulillah tidak pernah berhenti. Paling ramai di bulan Oktober, November, Desember. Sampai 1 hari 2 tamu, 3 tamu. Belajar naik kuda di sana ada. Di mana? Di Dieng. Di Dieng ada kuda ya? Ada yang jeep. Ada. Jeep. Kedinginan. Kalau di naik kuda di Jogja, dukar itu ya. Kalau di sini karena ketika sudah dipromosikan kita belum siap, manajemennya di bawah, emak-emaknya belum kuat, juga nggak bisa sampai bertahan seperti ini. Jadi masyarakatnya sudah siap, kemudian tinggal kita poles sedikit. Alhamdulillah dari 2018 kami bisa bertahan menerima tamu dan alhamdulillah juga tidak menjadi kapok. Apa itu apa Pak Kun? Kapok. Sekali datang sudah. Biasanya kalau yang wisatawan pakai loh, pakai jembatan itu kan paling sekali untuk selfie ya, udah ya. Kalau di sini enggak. Hari ini timnya ke sini. Besok pulang, kemudian promosi ke kelompok yang lain. Dia kalau ke Wonosobo, ke Medran aja nanti belajarnya. Itu terus Pak. Biro wisatanya juga sering sekali mampir ke desa Medran. Alhamdulillah kami walaupun hanya seperti ini kok bisa mendapatkan ekonomi dari situ. Jadi tadi tanamannya laku, potnya laku, apa ya? Kunjungannya laku. Ibu-ibu kalau menceritakan jadi dosen juga alhamdulillah laku, karena memang dari tahun 2023 Pak Kundarto selama 3 tahun membawa mahasiswanya 500. Tahun pertama 500, tahun kedua 600, tahun kemarin 750 nginep di desa Medran 3 hari. Omsetnya hampir 150 sampai 200 juta ke desa untuk meningkatkan ekonomi desa. Semua laku kalau ada mahasiswa Bapak Ibu. Es krim laku, kue kecil-kecil laku, telur ceplok, jajannya anak-anak. Alhamdulillah ekonomi kami bisa meningkat. Itu. Jadi semoga masih terus ini ibu-ibunya tetap semangat untuk mengembangkan itu. Karena memang tonggaknya di kami di
tidak kelihatan ya, itu 245 masuk ke dusun ini, dusun itu belum ke desa pendekatan yang lain, tapi di dusun ini yang diterima ibu-ibu untuk dikelola muter itu 245 dari wisatawan aja, dari orang yang berkunjung ke desa Bederan. Yang berkunjung pun dari kalangan PAUD, ya, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai umum. Kalau PAUD ibu-ibu ini belajar, Bu. Belajar tepuk semangat. Bisa. Anak SD lagunya kan mereka ini sudah belajar terus lewat pertemuannya. Dari setiap bulan ibu-ibu ini biar semangat kami ajak untuk pertemuan 1 bulan 1 kali minimal. Kalau belum pertemuan itu rasanya belum lega. 1 bulan 1 kali pertemuan. Itu yang materi-materinya tidak boleh yang formal ibu-ibu, yang sosialisasi hanya membaca nggak boleh. Tapi mereka harus praktek langsung. Contoh, misal jadi pemandu wisata harus ini juga mereka belajar, Bu. Awalnya ya gini karena orang desa ya, Bu, ya gini gitu. Tapi kita ajari terus. Cara senyum aja kita ajari, Bu. Ibu-ibu ini. Karena kalau ada tamu mereka merengut, ya nggak laku. Cara senyum, cara pegang mic, cara menjadi MC, cara memberikan materi. Mereka ini sudah siap. Kemarin diundang ke desa lain, mereka yang tampil. Jadi dosen ketika ada mahasiswanya Pak Kun, mereka yang harus tampil. Jadi ketika ada tamu, mereka sudah siap. Ketika ada kunjungan, mereka sudah siap, dan siapa yang berkunjung mereka sudah siap materinya, Bu. Dari PAUD, anak-anak PAUD, TK. Pokoknya bisa jadi guru, bisa jadi pendamping, fasilitator. Ini maknanya alhamdulillah. Memang karena prosesnya sudah 10 tahun. Terus kemudian ketika ada kunjungan, nih Bu, UMKM kita juga akhirnya laku atau meningkat. Mesti orang berkunjung pasti oleh, gitu kan? Jadi alhamdulillah bisa sedikit bermanfaat untuk masyarakat sekitar maupun warga desa Bederan. Hasil pemasaran, kemudian kami memang didampingi oleh CSR karena juga dengan perusahaan PT Tita Investama, jadi kita menggandeng beliau sampai tahun ini, tahun 2025 ini mulai menggandeng lagi, okay. Terus kemudian ada dari perguruan tinggi, perguruan itu wajib ada, kemudian bantuan dinas-dinas terkait. Tapi yang jelas bisa berjalan sampai detik ini, Bapak Ibu, support pertama dari warga, okay. Banyaknya bantuan, tapi kalau warganya belum siap, sepertinya mangkrak. Tapi kalau di kami alhamdulillah ibu-ibunya warganya yang sudah siap tinggal menjalankan. Ini penyebaran proklim lewat yasinan. Kalau di sini ada, Bu, pertemuan pengajian berpengaruh. Ini selain YouTube kita ada WA, ada Instagram, ada Facebook, semuanya kita upload, Pak. Alhamdulillah dari sekian uploadan itu pasti cemental. Bahkan nama kontak saya yang menghubungi saya itu hampir banyaknya nomor baru. Jadi ya kenal dengan siapa, kemudian enggak baca status siapa atau lewat Facebook ngechat kayak gitu, Bu. Di sini memang tidak kenal tapi lama-lama menyambung silaturahmi gitu. Ya, jadi media sosial itu sangat-sangat berpengaruh untuk mempromosikan desa ketika memang desa itu sudah siap. Nah ini untuk maju ke lestari ini memang harus ada 10 lokasi yang harus juga dengan dinas terkait. Jadi Pak, misal dinas sosialisasi ke lokasi mana kita ikut, Pak. Ya ikut, karena benar-benar untuk menuju lestari harus ekstra ini nginter ini ikut gitu, ikut terus aja, Bu, digandeng aja ikut. Banyak timnya memang harus banyak. Saya kemana, timnya kemana, kayak gitu. Ini foto-foto kami sudah dapat penghargaan dulu. Dan sudah ini kegiatan-kegiatan kita untuk biar kelompok itu tetap solid, tetap kompak. Ini nomor 1 adalah pertemuan rutin. Itu
itu wajib kami laksanakan. Yang kedua, ketika motivasi masyarakat itu sudah mulai agak terjun payung, sudah mulai agak ambiar, itu kita ajak Bapak Ibu untuk belajar ke lokasi lain yang lebih dari ini, biar semangatnya, oh ayo kita harus diajak ke sini, melihat sana lebih berhasil, kita jangan kalah, kayak gitu, harus muncul kayak gitu. Jadi kita ajak kunjungan belajar juga Bapak Ibu ke lokasi lain, tapi baru sekelas antar kabupaten, belum sampai antar pulau. Pak Kun berarti besok ibu-ibunya diajak antar pulau Pak Kun. Terus kemudian kita adakan pelatihan tadi untuk meningkatkan kapasitas ibu-ibu. Kita juga adakan pelatihan tapi non formal kebanyakan. Kita undang, misal saya kenal dengan siapa itu tentang pemandu wisata, saya ajak Bu untuk menjadi narasumber ibu-ibunya. Forum biasa, tapi harus praktek. Tidak boleh hanya sosialisasi, ngobrol, tidak boleh, tapi harus praktek ibu-ibu biar setelah pelatihan benar-benar bisa diterapkan ketika memang ada kegiatan di desa Mujudar. Kemudian kita juga adakan penelitian Bapak Ibu, walaupun sekelas ini sekelas petani kecil KWT, kita adakan penelitian yang kecil-kecilan Bapak Ibu. Budidaya sayuran kucai, budidaya sayuran selada itu mereka sudah khatam sampai bikin media takarannya berapa, tanah yang bagus itu ciri-cirinya apa, terus pupuk yang baik digunakan untuk menanam apa, cara menanam, perawatannya, bikin pupuknya sampai panen umur keberapa, mereka sudah paham karena mereka melakukan mengukur itu. Dari saya belajar mahasiswa, kemudian ibu-ibu tak ajari cara mengukur tanaman sampai umur berapa harus dipanen. Ketika lebih dari itu tidak dipanen, rasanya berubah atau tidak, ya ibu-ibunya alhamdulillah sudah benar-benar paham. Tujuannya ketika suatu saat ibu-ibu diminta untuk menjadi narasumber atau pembicara, mereka sudah tidak kira-kira, kemudian masih kurang pede. Jadi kalau di sana-sana mereka sudah, ini cara medianya gini-gini. Jadi alhamdulillah penelitian kecil-kecilan kita berhasil. Ini baru uji coba pupuk, ya pupuk sebulan ya. Sebulan ini udah 3 bulan, tapi ini baru pembuatan terakhir ini juga. Jadi untuk bikin pupuk cair juga ibu-ibu sudah berkali-kali Bu bikin mall dari buah-buahan busuk, buah-buahan, bikin mall dari apa. Ini terakhir kok agak nih disukai karena bahannya gampang, namanya pupuk nitrobakter. Ibu-ibu kenal nitrobakter bareng Pak Kun. Kalau nanti Pak Kun tambah ilmunya ya, nitro sama bakternya itu saya kayaknya belum sampai di sini Pak. Nih jadi ibu-ibunya belajarnya yang mereka ini Bu, mereka akan lakukan gitu. Terus selain itu juga nomor terakhir ini Pak, harus action. Dikasih materi tanpa action nggak bisa. Dikasih ilmu banyak cuma disimpan di sini, iya nggak bisa. Akhirnya ibu-ibu kalau dapat apa langsung tak suruh action itu. Mama nggak bisa, tak bawa bisa contoh ya Pak. Cara ini narasumber atau pembicara nggak bisa, nggak cukup di pertemuan, tak suruh Bu, soalnya tak suruh bawa ke rumah-rumah untuk latihan di rumah masing-masing. Ketika nanti jadi narasumber kan sudah pede, kemudian tak suruh di depan kaca juga senyum. Benar-benar apa yang mereka terapkan, karena ketika tadi ditodong Pak Kun, dan pembicaranya harus dari orang lokal. Ngawal mahasiswa 500 sampai 750, dosennya pokoknya harus dosennya melihat yang menjadi narasumber adalah orang lokal. Saya langsung ini tak tanya Mbak, jadi dosen bisa? Kan harus aduh gimana ya? Awal pertama Bapak Ibu masih deg-degan, makanya 2 minggu kita latihan memang di depan kaca. Untuk itu, untuk ngawal ketikanya dengan mahasiswa, biar mahasiswanya tetap happy, gimana diajari apa itu semua latihan. Yang jadi narasumbernya Bu, ya memang belajarnya ya otodidak gitu, karena dulunya ya nggak ngira bahwa kita akan
jadi seperti ini. Taunya pokoknya di sawah, pulang dari sawah, kayak gitu terus ibu-ibunya di sini. Bagaimana caranya bisa menuju ke lestari? Ya, alhamdulillah didampingi bapak-bapak yang luar biasa. Di sini dapat tuan rumah yang luar biasa. Jadi saya tadi banyak bengongnya. Ya, banyak bengongnya. Bengong mudah. Cuma bagaimana caranya ibu bisa merangkul semua ibu-ibu di sini yang tadinya mungkin dari nol ya sampai bisa jadi tercemar. Ya, bukan terkenal. Jadi terkenal gitu. Jadi banyak ini catatan-catatan yang nampaknya perlu kami lakukan di sana, tapi memang untuk memulai itu kan tidak gampang. Ya, apalagi banyak perbedaan-perbedaan. Ya, mulai geologisnya sini ya, dengan kebiasaan yang ada di sini ya, jadi perbedaan sini dengan di tempat kami. Kebetulan wilayah kami itu 5 RT ya, 1 RW. Ini yang menjadi binaan kampung iklim. Kami ada di pemukiman BTN. Bayangkan, perumahan rata-rata tanahnya hanya cukup untuk bangunan. Ya, jadi lahan-lahan untuk ditanami aneka macam ini memang sangat sulit. Karena orang lebih prioritas bikin garasi mobil daripada ditanami gitu ya. Tapi dari kemarin kami banyak dapat ada teknologi-teknologi yang bisa diterapkan di sana. Antara lain itu tadi pemanfaatan lahan sempit dengan pola vertikultur, hidroponik. Ini untuk mengajak ibu-ibu ke arah sana ini kan dengan kesibukan, ya, kesibukan rutinitas hari-hari ini kan memang butuh waktu yang disepakati. Ya. Jadi kalau kita mengundang 15, kadang-kadang yang muncul 3. Ya. Kita nggak bisa memaksakan, itu nggak bisa, gitu. Sehingga ini tadi saya tertarik ada pola-pola menarik di sini yang ibu-ibu memang diiming-imingi dulu dengan cuan. Ya, kalau kita bekerja, kalau kita buat ini seperti ini, nanti akhirnya kita bisa mendatangkan uang. Inilah mindset yang saya pikir perlu kita arahkan di tempat kami, sehingga ibu-ibu ya bagaimanapun ibu-ibu akan merasa termotivasi dengan yang seperti itu. Kemudian beberapa kegiatan tadi yang sudah dipaparkan, ini memang kegiatan-kegiatan yang perlu kami tiru. Apalagi kami menuju ke lestari yang dari kemarin Pak Kun sudah sampaikan hati-hati dan harus banyak yang dilakukan. Kembali lagi, apalah dayanya kami kalau kami tidak disupport, ya, karena pengelola kampung iklim di tempat kami itu ibu-ibu semua, sama. Jadi ibu emak-emak semua. Jadi pertama, iya, emak-emak ini senang kalau diajak bergerak, tapi ada kekurangannya. Mereka gaptek, ya. IT itu nggak paham. Oh sama ya, sama. Dan saya kadang-kadang kesulitannya di situ. Untung ada dari DLH. Ya ini suruh sini gimana ini, suruh sini. Kita tahunya kerja. Kita tahunya melaksanakan ini, bikin ini. Kita tahu. Tapi untuk hal-hal yang tadi itu. Tapi kalau tadi dari kemarin kerjasamalah dengan kelompok-kelompok anak-anak muda yang sekarang memang harus
teknologinya bagus, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah ini saya pikir itu nanti Pak barangkali yang perlu kita bangun. Artinya kami minta tolong ini dengan bapak-bapak untuk bisa mensupport kami menuju ke profil lestari. Karena saya lihat tadi dari utama menuju ke lestari, ibu-ibu tadi butuh waktu 4 tahun. Ya, dari 2018 sampai 2000 ya 4 tahun ya. Artinya kami belum tertinggal. Kami dapat utama 2 tahun lalu. Ya, kalau kita mau seperti ini, ya saya pikir mungkin masih ada waktu. Ya. Nah, kemudian ini kan tentunya ya kami akan mencoba seperti yang dibuat di sini, bisa diajak menanam. Cuma memang apa yang mesti kita tanam ini kan harus sesuai dengan kondisi. Ini harus ada ahlinya, gitu ya. Jangan sampai kita tanam kalau yang ditanam itu tanaman yang biasa di tempat tinggi, sementara kita kan daerah panas. Nah, kemudian itu jenis tanaman. Memang kami bergerak satu dusun, ada hampir 150 ibu-ibu. Tapi sampai di 10 tahun ini masih tertinggal 20-30 ibu-ibu. Tapi bagi kami ibu-ibu yang tertinggal 20-30 itu justru orang yang tangguh, orang yang melewati berbagai rintangan apapun sudah kebal, Bu. Mau ada godaan apapun sepertinya mereka sudah tidak goyah. Kemudian mau diiming-imingi apapun kayaknya juga misal, Bu, ada tantangan kita misal sudah dari awal pengen mengembangkan sayur, tapi ada orang promosi untuk dikembangkan bunga dan lain-lain yang diiming-imingi nanti proyeknya gini-gini. Alhamdulillah ibu-ibu ini tetap kuat. Ya, tidak goyah. Jadi ya Pak Desa, karena saya juga di bagian dari perangkat desa yang saya bertugas untuk ngompori Pak Kades. Mengajak Pak Kades untuk mendukung. Kalaupun tidak mendukung, saya selalu menyelipkan, Pak. Menyelipkan. Apalagi sekarang kekuatannya adalah desa wajib menganggarkan untuk ketahanan pangan. Lah itu ininya kami, senjata kami. Tapi kami dengan ibu-ibu juga sudah komitmen dari awal, justru malah tidak mau dibantu terlalu banyak. Takutnya nanti bisa memperpecah di kelompoknya ibu-ibu. Kalau nanti terlalu banyak bantuan, pasti nanti yang dicurigai adalah ketuanya, Bu. Duh, ketuanya bisa beli ini, paling mengajukan proposal A, B, dan C. Jadi kalau di kami minta ke desanya ya semampunya ibu-ibu, biasanya media tanam atau polybag atau mungkin apa gitu. Jadi semampunya ibu-ibu yang akan dilaksanakan gitu. Jadi biar nanti ibu-ibu juga tidak tergantung dengan pemerintah desa atau dana desa. Terbukti 2026 dana desa kita tinggal 300 juta. Jadi ibu-ibu pun tidak ada dana desa masih aman, Pak. Tidak ada dukungan dari manapun, nggak pengaruh tuh, Bu. Jawabnya di 10 tahun ini beliau sudah bilang tidak pengaruh siapapun yang mendampingi. Yang penting kami menanam, bisa menjual, mempromosikan, dikunjungi, kemudian dia bisa mandiri. Kebiasaan hari ini tambahan wawasan. Saya sedikit menggambarkan perbedaan saya dengan Pak Kades. Kalau Pak Kades belajar sendiri, kalau saya ajak dulu orang saya rubah perilakunya. Bahkan saya carikan biaya secara mandiri. Alhamdulillah dari 5, 4 kamu bergerak. Yang satunya insya Allah nanti pulang dari sini saya menambah wawasannya, mudah-mudahan bisa bergerak. Saya sangat tertarik, bahkan menjadi motivasi saya. Kenapa? Di sini ada tempat wisata, menjadi pendapatan baru di Blenderan, sehingga ekonomi akan mulai tumbuh di wilayah sini. Yang saya mau sedikit
Bu, karena saya sebagai ketua TPS 3R, perihal persampahannya, penanganannya, sistem retribusinya, berapa per kakak, terus kemudian jumlah sampahnya per kakak bisa berapa? Mungkin itu yang bisa saya tambah. Saya Edi Wicaksono, yang jauh ibu saya, kalau saya udah lahir di Sulawesi. Saya orang Surabaya. Saya saat ini bekerja di kemitraan. Nah, kemitraan ini salah satu lembaga di Jakarta yang kebetulan dipercaya oleh BPDLH untuk menyalurkan dana RBP itu service payment dan lingkungan lah ya untuk yang diberi pada Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, pertama saya mungkin memberi apresiasi kepada inisiatif atau capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh kelompok di Desa Beladeran ini. Saya kira memang kuncinya di konsistensi ya, bagaimana bisa bertahun-tahun bisa tetap aktif melewati berbagai tantangan dan cobaan. Yang kedua, tadi saya udah buka medsosnya ya, saya udah follow di Instagramnya, TikToknya. Saya memang ini yang masih kelemahan kita di Sulawesi itu belum konsen, belum punya perhatian untuk mengurus media sosial. Padahal itu penting ya. Kalau lihat tadi data kunjungan itu, saya yakin itu sebagian besar juga karena melihat di medsos sampai mereka bisa datang, tahu dan bisa datang ke Beladeran ini. Nah, yang ketiga tadi juga saya lihat sudah mulai dapat dukungan ya, pendanaan dari banyak pihak, CSR, pemerintah dan sebagainya. Nah, kebetulan kami di mitra BPDLH, sebenarnya di BPDLH itu ada satu jendela pendanaan, bindes pendanaan yang memang terus untuk kelompok itu namanya layanan dana masyarakat untuk lingkungan. Jadi memang untuk kelompok masyarakat dan dia hibah-hibah kecil sifatnya 100 sampai 150 juta per kelompok. Dan itu ada 3 tema sebenarnya di situ. Yang pertama Follow Go to School, ini bicara pendidikan lingkungan. Terus yang kedua Follow Terra, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Yang seperti ini dia ke masyarakat. Nah, satu lagi Follow apa ya? Saya lupa. Tapi yang ke kelompok ini kayaknya lebih pasnya ke Follow Terra yang untuk kesejahteraan masyarakat. Inisiatif kelas masyarakat. Nah, ini biasanya mereka membuka istilahnya call proposalnya itu setahun itu 2 kali. Biasanya itu di Februari sampai Maret dan di Agustus sampai September. Nah, caranya juga saya kira tidak terlalu ribet. Yang penting kelompok itu registrasi dulu di website PPDLH. Nanti pada terregister, nanti begitu buka call proposalnya tinggal mengajukan proposalnya. Dan saya kira mudah. Kita di Sulteng, pengalaman kita di Sulteng bahkan ada OSIS, ada kelompok-kelompok pendaki gunung itu bisa mengakses pendanaan itu. Apalagi kelompoknya sudah punya inisiatif, sudah punya capaian luar biasa, saya kira lebih eligible untuk dapat dukungan dari BPDLH. Mungkin itu tambahan. Saya ini Sutrisno, pada zamannya Pak Sutrisno, dengan beberapa penjelasan dari kegiatan hari ini. Awalnya saya ini belum kenal sama sekali istilah Proklim. Saya nanti 3 minggu kemarin ikut kegiatan, baru saya kenal ini kegiatan ini. Alhamdulillah saya termotivasi dengan keadaan wilayah saya. Di sana ada istilah kegiatan Pokja, Dasawisma sampai Pokja 4 itu selalu saya bina. Ya, dari PKK hampir sama kegiatannya. Setiap tahunnya itu saya memberikan dana 30 juta untuk merangsang daripada kegiatan 4 Pokja. Dia bergerak di bidang yang namanya toga, tanaman obat. Ya, jadi di kompleks-kompleks itu sudah ada. Bahkan saya sebelum berangkat ini, 1 minggu sebelum berangkat, saya sudah bagikan per kakak itu 20 karung beras. Karungnya ya, bukan berasnya. Ya, kemudian ya 25 polybag itu saya bagikan ke masyarakat. Itu tujuannya untuk tanaman toga, ya, supaya mendekatkan pasar di dapur. Nah, sehingga dalam hal ini, dari penjelasan ini saya kira sangat mudah untuk desa saya. Apalagi saya sebagai pengguna anggaran
Ya, sangat mudah sekali untuk membiayai daripada pencapaian kegiatan Proklim ini. Sekali lagi saya sangat termotivasi. Tinggal bagaimana adaptasi antara kegiatan Pokja itu kesamaannya dengan Proklim. Karena Proklim ini kan kegiatan nasional juga. Iya. Bahkan saya sampai hari ini bisa berkunjung di sini karena kegiatan Proklim. Iya. Kemarin saya membina itu masyarakat dari TPID, Tim Pelaksana Inovasi Desa. Saya juga salah satu instruktur dari kegiatan ini. Bisa buat pupuk organik padat, cair, ya semua yang herbisida organik yang tidak berkimia. Saya juga adalah instrukturnya. Jadi bertepatan kegiatan Proklim ini menambah wawasan dan ilmu saya. Tinggal tolong saya dibantu. Ya, yang mana itu Proklim, yang mana itu Dasawisma, pembedanya di mana itu kira-kira? Ya, supaya yang sudah ada tinggal saya rubah ke Proklim. Ya, karena tahun ini itu karung gunanya itu Bu, setiap karung itu ditanami ubi jalar, ubi ungu. Ya, jadi hitungan saya hampir sama dengan kurvanya Ibu tadi yang diperlihatkan ke saya. Karena di wilayah saya ada 350 kakak di desa. Satu kakak saya berikan itu 20 karung untuk tanaman ubi. Jadi tanah kita tanah gambut, ya dicampur dedak, pupuk dan lain sebagainya. Nah itu hitungan-hitungan saya satu kakak bisa mencapai itu 200 kg sampai 400 kg per kakak. Itu ubi jalar. Ya, tanamnya dari karung Bu. Ya, dari karung. Ya, kalau karung itu mempermudah dan dia ini menghemat tempat. Kemudian sistemnya ini tidak mudah kena penyakit. Ya, sehingga saya ambil motivasi tanamnya dalam karung. Saya ingin desa saya seperti desa Ibu juga. Ya, kalau ingin beli ubi jalan silakan ke desa saya di sana. Ya. Ya. Kemudian saya juga berkat dari Pak saya punya senior ini dari Universitas Tadulako. Ya, kemarin kita diundang untuk kegiatan Proklim. Kerjasama dengan dinas terkait sudah ada bibit matoa. Iya, yang tadinya manohara ditanam di pinggir jalan, ini di pinggir jalan desa saya semua manohara. Ya, terkenal di desa saya itu sama sejuknya juga di sini, tapi penuh dengan pepohonan manohara. Manohara tidak berbuah tetapi tidak punya harga. Ya, tapi kalau matoa ini pasti berharga. Ya, di sana itu 50.000 per kilogram Bu. Matoa. Nah kalau saya tanam di sekitaran jalan itu sekitar 1.000 pohon. Ya 1.000 pohon yang bisa tertanam. Karena luas wilayah saya itu kurang lebih 15.000 hektar. Ya, ya, yang terpakai baru 1.000 hektar. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini sangat berterima kasih sekali saya terhadap pemerintah maupun ini donatur saya di samping saya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya makin banyak. Ya, dan insya Allah juga saya tahun ini akan tanam duri hitam atau musangking itu D200 yang kurang lebih harganya per biji kalau mencapai 3 kilo 1.200.000. Iya. Nah kurang lebih 750 hektar yang saya akan buka lahannya di tahun ini. Iya, itu sedikit Bu. Ini menambah-nambah ilmu saya yang datang hari ini. Iya. Ya. Jadi mungkin tinggal penguatan ilmu dari sini. Saya minta kopian prestisnya boleh Bu? Ibu instruktur ya. Kita minta sebentar. Dan saya akan percontohkan daerah saya. Ya. Dan saya janji ya, saya janji Bu, saya janji tapi insya Allah ya, saya bukan undang Pak. Ya. Dari live saya ini beberapa hari di Jogja, banyak teman-teman kades di wilayah saya ingin juga datang di sini. Oh, berarti Bapak yang antar nanti. Ya, nanti saya yang instrukturkan ke sini. Iya. Iya, promosi. Iya. Jadi bukannya saya tadi live itu memperlihatkan bahwa sudah bisa ke Jogja, tidak. Supaya memotivasi daripada teman-teman saya yang tidak hadir di sini. Jadi tolong saya diberikan petunjuk ya, Ibu, bagaimana antara peran Pokja, ibu-ibu Dasawisma dengan Proklimnya ini. Ya, karena selama saya 3 tahun membina Pokja itu tidak pernah
menginjak Jogja. Ya, tapi karena proklim ini baru bisa injak Jogja. Ya. Saya kira terima kasih banyak. Sekian, salam. Kami memang masih di bawah sesayuran. Jadi pengelolaannya masih di bawahnya. Kalau yang sayur ini kan memang sudah data komplit terkelola dengan baik. Kalau sampah ini memang masih menjadi PR-nya kami. Tapi warga kami ketika punya sampah sudah mulai merubah kebiasaan memilah. Itu sudah menjadi kunci kami, Pak. Menjadi kekuatan kami. Jadi untuk yang laku ada bank sampah per RT. Kemudian kalau yang mungkin bungkus-bungkus, Pak, karena di sini mayoritas masih punya tungku, Pak. Jadi nek tungku niko gak pematiknya pakai bekas-bekas niku plastik sing bekasnya jajan anak niku masuk teng niku dari pematik sapi niku. Setelah itu untuk yang organik untuk pupuk kembali ke tanaman sayuran. Nah untuk yang B3 baru karena dekat dengan TPA di kabupaten masih kami kirim ke sana untuk yang B3-nya. Tapi untuk TPS 3R kami memang belum mengarah ke sana, Pak. Takutnya nanti pengelolaannya kami yang belum mampu. Tapi Pak Kades sebenarnya sudah mengajukan untuk pembangunan TPS 3R. Jadi untuk sampah sepertinya kami harus belajar dengan di tempat panjenengan itu. Siapa tahu sudah terbaik. Kalau di kami memang untuk sampah baru sekedar merubah kebiasaan dari yang war ke sungai, ini sudah memilah, sudah jadi sesuatu yang berguna. Tapi kalau untuk yang TPS 3R, untuk yang maggot untuk belum, mungkin memang belum. Baru ke di komposternya, yang organiknya. Jadi untuk pupuk-pupuk tanaman ya tentu digunakan sendiri-sendiri oleh ibu. Terus untuk yang Pak Kades, untuk antara Dasa Wisma Pojak, karena saya juga ketua PKK. Nah itu sebenarnya kegiatan PKK Pokja Desa Wisma itu sudah masuk kolaborasi dengan Proklim, Pak. Tidak ada perbedaan sama sekali. Di Proklim ada penanaman, nanam di pekarangan secara organik, itu masuk di Pokja 3. Kegiatan kesehatan masuk Pokja 4. Tentang pendidikan masuk Pokja 1 dan lain-lain. Jadi sebenarnya kegiatan Proklim ini sudah masuk di kegiatan masyarakat saja, tinggal namanya saja, Pak. Jadi nanti kalau Bapak sudah mengelola Pokja Dasa Wisma baik, malah bisa ikut lomba yang lain. Misal ada Proklim bisa ikut, ada program kampung berencana, kampung berkualitas KB bisa ikut. Sama, Pak, semua item itu mengarahnya ya hampir sama. Bagaimana kesehatan masyarakatnya, lingkungannya, pengelolaan sampahnya, ketahanan pangannya hampir sama. Jadi sudah kolaborasi, cuman beda penyelenggara saja. Cuma beda penyelenggara. Nanti kalau mau PKK kan ikut yang aku hatinya PKK. Tahun kemarin saya juara 1. Yang aku hatinya PKK. Ya tinggal ikut aja, pokoknya Proklim maju, kampung berkualitas maju. Kalau yang pertanian ada lagi, Pak, apa itu? Yang RP kan apa yang rumah pangan lestari itu, Pak. Ikut aja, Pak. Jadi kalau sudah punya fondasinya ikut aja. Tadi kayak KWT ini bisa ikut Proklim, lomba SDGs, kemudian lomba apa lagi bisa, Pak, ikut. Yang penting tetap berkegiatan, tidak hanya setelah lomba selesai. Itu Bapak, jadi semua sudah dan bisa menerima toa. Jalan kaki nanti petik durian. Kalau batuk-batuk tinggal petik